Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan baik, keadaan sehat. Karena hari-hari ini di tengah kondisi pandemi penting banget ya supaya kita itu bisa sehat. Sempat kepikir sih kalau misalnya sekarang itu kan virus kayaknya jadi lebih gawat, lebih serem dari sebelumnya, dan kita nggak pernah tahu siapa lingkungan kita, apa yang akan terjadi. Karena itu penting banget supaya kita juga bisa menguatkan imun tubuh kita masing-masing. Caranya jangan lupa istirahat yang cukup setiap hari, berolahraga setiap hari, makan makanan yang sehat, kurangin yang nggak sehat dulu. Terus kalau bisa minum suplemen ya, vitamin C, vitamin D, dan terlebih lagi harus bisa bersuka cita, harus selalu memiliki hati yang gembira, dan harus bisa tenang. Kenapa? Supaya kita bisa berdoa, karena di sanalah letak kekuatan kita. Kalau kita manusia tuh kita nggak bisa ya mau beneran, aduh gimana sih caranya supaya bisa memproteksi diri dan keluarga bener-bener, sedangkan virus aja kita nggak bisa kelihatan gitu. Maka daripada itu, ayo sama-sama kita hidup sehat, kita bangun imun tubuh kita supaya sehat, pelihara hati, jiwa, tubuh yang sehat, supaya kita semua bisa menjalani masa pandemi ini dan semuanya akan baik-baik saja. Malam ini saya akan share untuk tema penutup ya di bulan ini ya, karena bulan depan kita akan ganti tema, dan temanya adalah mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Sebelum saya share, ayo kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan. Karena Tuhan, maka kami punya keadaan yang baik. Karena Tuhan, maka kami dalam keadaan yang baik. Kami dalam keadaan yang sehat. Kami tak berkekurangan suatu apapun. Bapa, malam ini Tuhan, kalau kami akan share Tuhan, hamba-Mu akan share mengenai mengerjakan keselamatan. Mari Tuhan, biar waktu yang ada ini kami boleh mendengar akan apa yang Kau ingin sampaikan buat setiap kami. Dan biarlah setiap telinga yang mendengar akan mendapatkan hal yang baru, akan mendapatkan banyak Tuhan penguatan, pengingatan kembali, dan apapun itu. Kami tahu firman Tuhan berkuasa untuk memperbaiki kami, untuk menegur kami, untuk menguatkan kami, untuk membangun kami. Dan malam ini Tuhan, mari Bapa, biar setiap perkataan yang keluar dari hamba-Mu adalah perkataan-Mu sendiri. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom buat semua yang gabung malam ini. Jadi saya mau share untuk tema kerjakanlah keselamatan dengan takut dan gentar ya. Ayatnya ada di Filipi kedua ayat yang ke-12. Filipi 2 ayat yang ke-12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Jadi di sini Filipi 2 ayat 12 itulah menjadi ayat pijakan kita, tetaplah kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Nah, dari ayat ini tuh kita diajak ya untuk mengerjakan keselamatan, bukan mempertahankan keselamatan, juga bukan melakukan usaha untuk memperoleh keselamatan. Dan ini penting untuk kita bersama pahami dan kita sepakati bahwa dari ayat ini kita ngerti bahwa kita disuruh mengerjakan keselamatan, bukan mempertahankan keselamatan, dan juga bukan berjuang untuk mendapatkan keselamatan. Kenapa? Karena kita itu mengerjakan keselamatan karena kita sudah memiliki keselamatan itu. Kita sudah memperoleh keselamatan. Dan untuk itulah, karena kita sudah memiliki dan kita sudah memperoleh keselamatan itu, maka perintahnya adalah kita harus mengerjakan. Nah, waktu Tuhan Yesus mati di kayu salib, Dia telah memberikan keselamatan buat kita semua. Dan itu selesai. Kalau dibilang it is done, it is finished, sudah selesai di kayu salib, keselamatan Tuhan berikan buat kita. Barang siapa yang percaya kepada Tuhan, dalam Yohanes 3 ayat 16, dia akan diselamatkan beroleh hidup yang kekal. Jadi kita perlu pahami bersama bahwa kita itu diselamatkan bukan karena perbuatan kita, tapi kita diselamatkan oleh karena anugerah Tuhan yang kita terima dengan iman kita, bahwa kita percaya, waktu kita percaya kepada Tuhan, kita beroleh keselamatan, kita akan mendapatkan hidup yang kekal.
Nah, perbuatan manusia itu nggak bisa menyelamatkan. Kita mau berbuat sebaik apapun, kita mempunyai secara natur kita mempunyai tubuh dosa. Kita turunan Adam dan Hawa. Kalau dibilang sebaik-baiknya manusia, itu pasti pernah salah. Sebaik-baiknya manusia pasti pernah bikin dosa. Karena itu nggak akan bisa yang namanya perbuatan manusia itu menyelamatkan dirinya. Karena keselamatan sendiri sudah diberikan oleh Tuhan di kayu salib. Dan setiap kita yang percaya, kita terima. Nah, tadi kan kita dibilang tuh, kita menerima keselamatan karena anugerah oleh iman kita. Nah, tapi juga dibilang kan, kalau yang namanya orang punya iman itu harus menghasilkan perbuatan juga. Tapi ingat, perbuatannya bukan untuk menyelamatkan. Tapi apa? Itu sebagai reaksi, sebagai hal yang kita lakukan karena kita sudah memperoleh keselamatan itu. Nah, di dalam kita mempunyai benih keselamatan, dan benih yang ada di dalam kita ini harus kita kerjakan. Supaya apa? Supaya benih yang ada di dalam diri kita itu akan menghasilkan buah. Nah, jika kita adalah orang benar, maka kita harus mengerjakan perbuatan-perbuatan yang benar. Jika kita adalah orang kudus, kita harus mengerjakan perbuatan-perbuatan orang kudus. Dan kalau kita ada orang-orang yang berhati baik, maka kita pun harus melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Karena dari buahnya lah orang bisa melihat. Maka benih yang ada di dalam kita ini, ayo kita kerjakan. Supaya akhirnya kita bisa menghasilkan buah-buah, dan itu bisa dilihat oleh orang. Terus pertanyaannya gini, maksudnya untuk mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar itu apa sih? Ini bukan takut yang, takut mau bikin ini, takut perasaan takut yang kayak misalnya kayak anak kecil tuh. Kalau misalnya papanya atau mamanya nadanya udah tinggi, dia jadi takut. Enggak, kita nggak bahas takut dalam ini. Tapi waktu dibilang takut dan gentar itu menandakan bahwa kita itu harus mengupayakan dengan sungguh-sungguh. Kita harus berupaya bahwa mengerjakan keselamatan itu harus dengan usaha, harus dengan niat, harus dengan upaya bahwa setiap hari saya mau mengerjakan keselamatan. Setiap hari saya mau bersungguh-sungguh mengerjakan keselamatan saya. Dan di sini dibilang gitu, tetaplah kerjakanlah keselamatanmu. Jadi di sini bukan optional loh. Artinya gini, kalau aku sudah terima keselamatan, ya suka-suka aku mau kerjain boleh, mau enggak juga nggak apa-apa, enggak gitu. Di Filipi 2 ayat 12 dikatakan, tetap kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Berarti apa? Itu ada kewajiban kita semua, orang-orang percaya, Anda dan saya, bahwa kita setiap hari harus mengusahakan, kita setiap hari harus mengerjakan benih keselamatan yang telah kita terima dari Tuhan. Oleh anugerahnya kita diselamatkan, dan kita terima itu dengan iman. Itu ada jaminan. Nah, sekarang pertanyaannya gini, gimana sih mengerjakan keselamatan ya? Kadang kalau misalnya dengar kata mengerjakan keselamatan, kayaknya kok kalimatnya susah banget sih. Tapi hari ini saya mau coba gitu, gimana sih bisa mengerjakan keselamatan? Menurut saya salah satunya itu dibilang di Filipi 2 tadi, kamu senantiasa taat. Jadi salah satu untuk mengerjakan keselamatan adalah dengan ketaatan sepenuhnya. Ketaatan sepenuhnya itu gimana sih? Ketaatan yang dikerjakan dengan kerelaan hati, dengan keikhlasan, tidak bersungut-sungut. Ini contoh ya, Bapak Ibu ya. Misalnya ada 2 anak lah ya, bilang saya punya 2 anak gitu. Respon bisa beda-beda. Ada yang misalnya saya bilang gini, ayo tolong kerjakan ini. Ada anak yang mungkin responnya gini, sama ngomel, udah capek, mah disuruh ngerjain, udah capek seharian sekolah masih suruh ngerjain ini itu. Dengan bersungut-sungut tapi tetap dilakukan. Tapi ada juga yang misalnya kalau misalnya dikasih tahu suruh ngerjain ini, langsung dia jawab, iya mah, terus langsung dikerjakan. Nah, waktu saya berbicara mengenai ketaatan sesungguhnya, saya sedang berbicara contoh yang kedua. Waktu kita lagi disuruh ngerjain, kita tuh menerimanya dengan keikhlasan, dengan kerelaan hati, dengan kesungguhan hati. Kita mau melakukan gitu, apa yang Tuhan mau kita taat, apa yang Tuhan suruh kepada kita. Nah, ketaatan yang sepenuhnya itu dimulai dari hal-hal yang kecil, Bapak, Ibu, Saudara-saudari ya. Jangan membayangkan Anda bisa taat kepada suatu hal yang besar dalam satu waktu kalau Anda tidak terlatih untuk taat dalam hal-hal yang kecil. Karena itu kita perlu membiasakan diri kita setiap hari taat. Meskipun kadang halnya itu kayaknya sepele, tapi
tapi belajar taat. Kenapa? Saat kita membiasakan diri kita untuk taat, maka kita akan menjadi orang yang terlatih untuk taat. Dan akhirnya hal yang kecil kita bisa taat, hal yang besar pun kita akan bisa taat. Kemudian berbicara mengenai ketaatan seutuhnya ya, itu juga berbicara dalam seluruh aspek kehidupan. Jadi bukan terpecah-pecah, bukan terbelah-belah, tapi benar-benar ketaatan dalam semua area kehidupan kita. Contoh nih, ada orang bisa mengkotak-kotakkan. Kalau di dalam pelayanan, di dalam hubungan sama Tuhan kayaknya tuh taat banget. Tapi begitu hubungan dengan sesama, banyak bolongnya, banyak gak taatnya. Atau bisa juga kita milih, dalam pekerjaan kita jadi orang yang taat banget, taat sama aturan, kayaknya kita bener-bener ngerjain semuanya itu dengan ketaatan gitu ya. Tapi balik ternyata waktu kita di dalam keluarga, kita gak mau jadi pribadi yang taat. Nah, ini yang saya bilang, waktu kita berbicara tentang ketaatan seutuhnya, itu artinya dalam semua aspek kehidupan kita memutuskan taat gitu. Jadi dalam pekerjaan kita taat, dalam keluarga kita taat, dalam pelayanan kita taat, dalam hubungan dengan Tuhan kita taat, dalam segala hal, dalam keuangan pun kita bisa taat akan apa yang Tuhan kehendaki. Nah, ketaatan yang seutuhnya ini juga berbicara tentang satu level ketaatan yang lebih tinggi. Nah, apa sih maksudnya? Sering gak sih Bapak Ibu, kadang kita itu taat karena kita tuh ada maunya. Kita tuh taat karena kita tuh pengen sesuatu Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Istilahnya tuh ketaatan kita buat nyogok. Siapa tahu kalau aku taat, Tuhan bakalan kasih apa yang aku mau. Siapa tahu kalau aku taat, doaku besok dijawab. Nah, Bapak Ibu, waktu kita berbicara tentang mengerjakan keselamatan dan kita mau menjadi senantiasa taat, jangan lagi jadi anak Tuhan yang taat karena ada maunya. Jangan lagi jadi anak Tuhan yang taat karena kita pengen Tuhan bikin sesuatu dalam hidup kita. Tapi ayo kita ubah pikiran kita. Kita taat bukan karena ada maunya, tapi kita taat karena kita tahu kita sudah terima keselamatan daripada Tuhan. Karena itu kita mengerjakan keselamatan dengan ketaatan kita, dengan kerelaan hati kita, dengan kesungguhan hati kita. Di segala aspek kehidupan kita taat. Nah, ada juga ya kadang orang itu nggak mau taat, banyak alasannya. Misalnya sama Tuhan disuruh melayani tuh, ayo kamu melayani di situ. Jawabannya gini, enggak Tuhan, aku lo nggak bisa apa-apa, main musik nggak bisa, nyanyi fales, suruh jadi asyir salaman nggak pede, pokoknya banyak alasan lah. Nah, di sini kita perlu cek gitu, waktu kita nggak taat sama Tuhan, alasan kita itu apa sih? Apakah alasannya karena kita itu nggak mampu, atau karena kita tuh nggak mau? Alasannya karena memang kita nggak punya kemampuan di situ, ataukah karena kita malas? Atau karena alasan-alasan yang lain, yang karena ego kita nggak mau. Nah, yang Tuhan mau adalah kita itu taat. Urusan nanti itu bisa nggak bisa, Tuhan itu bisa loh ngasih kuasa ke kita. Tuhan itu bisa loh mampukan kita. Yang penting apa? Ambil satu step, ambil satu keputusan, aku mau taat. Tuhan, aku mau melakukan apa yang Tuhan mau. Saya percaya waktu kita mengambil keputusan untuk taat, waktu kita sudah mengambil langkah yang pertama, maka Tuhan itu juga akan turun tangan. Dia akan memberikan kuasa buat kita untuk kita mampu melakukan tugas kita, untuk kita melakukan apa yang jadi kehendaknya. Tuhan akan menyertai kita, Tuhan akan memberikan kuasa, Tuhan akan memberikan kemampuan. Yang penting kita punya hati yang rela, kita punya hati yang mau. Dan rahasia dari kehidupan yang diubahkan adalah saat kita justru menyerahkan kepada Tuhan. Untuk kita mau taat, untuk kita mau ada di dalam relnya Tuhan, untuk kita mau ada di dalam kontrolnya Tuhan, dan membiarkan Tuhan bekerja. Jadi, ayo belajar taat. Meskipun ada kalanya taat itu susah, ada kalanya taat itu benar-benar kita dipaksa untuk keluar dari kenyamanan kita. Seperti Abraham, pada saat dia disuruh Tuhan pergi ke tempat yang negeri antah berantah, gak ada keluarga, gak ada kenalan, dan gak tahu apa-apa, bener-bener nol ya. Tapi Abraham memutuskan, meskipun mungkin itu keluar dari tempat yang begitu nyaman, keluarga yang dimana dia sudah nyaman, mungkin udah punya kerjaan yang enak, tapi waktu Tuhan menyuruh dia pergi ke negeri antah berantah, dia tetap taat. Meskipun apa harganya, dia melepas semua kenyamanan, dia melepas kehidupannya yang sudah mapan demi mengikuti Tuhan. Dan
Hanya melalui ketaatan sebenarnya kasih karunia Tuhan itu akan bekerja secara efektif dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, malam ini saya nggak tahu ya, Tuhan lagi suruh Anda semua taat dalam bidang apa. Tapi percayalah, saat Anda berani melangkah, saat Anda berani memutuskan, Tuhan, aku mau taat, maka Anda akan melihat bagaimana Tuhan bekerja, bagaimana Tuhan akan menuntun Anda. Meskipun itu mungkin untuk ke tempat yang baru, meskipun itu mungkin untuk mengerjakan sesuatu yang baru, tapi waktu Anda mau, waktu Anda punya hati yang rela untuk Anda benar-benar taat sama Tuhan, maka Anda akan melihat bagaimana Tuhan membuat langkah demi langkah di depan Anda menjadi lebih indah, menjadi lebih baik dari sebelumnya. Yang pertama tadi ya, mengerjakan keselamatan adalah dengan ketaatan sepenuhnya. Yang kedua, menurut saya, bagaimana mengerjakan keselamatan adalah memiliki hidup yang berpusat pada Kristus, yaitu Christ center, bukan self center. Memiliki kehidupan yang berpusat kepada Tuhan dan bukan pada diri sendiri. Bapak Ibu, di akhir zaman ini ada banyak orang yang hidup dengan egonya. Udah, yang penting aku, yang penting aku enak, yang penting aku nyaman, gak peduli orang di sekitarku gimana. Mari kita berubah. Waktu kita bilang, Tuhan, aku mau mengerjakan keselamatan karena aku telah menerimanya daripada Engkau, maka jadilah orang yang kehidupannya itu berpusat pada Kristus. Apa sih berpusat pada Kristus? Artinya apa? Hidup kita bukan lagi untuk tujuan yang sia-sia. Hidup kita bukan lagi untuk apa ya, gak ada tujuannya. Kalau tanya hidupmu mau apa? Ya ngalir aja lah, mau ke kanan-kanan, kiri-kiri, enggak gitu. Tapi waktu kita bilang hidup yang berpusat pada Kristus, maka kita percaya bahwa kehidupan kita adalah mengerjakan tujuan Kristus. Kehidupan kita adalah mengerjakan panggilan yang telah Tuhan berikan dalam hidup kita. Dan kehidupan kita adalah apa? Menjadi pribadi yang maksimal, menjadi pribadi yang mau mengembangkan potensi dalam diri kita. Bapak Ibu, ayo kita berpikir sejenak saat ini. Kira-kira apa sih yang Tuhan sudah taruh dalam hidupku? Kira-kira potensi apa sih yang sebenarnya ada di dalam hidupku? Tapi mungkin selama ini kita males, atau selama ini kita sibuk, selama ini kita nggak punya waktu untuk mengecek di dalam kita sebenarnya apa sih yang sudah Tuhan taruh. Dan hari-hari ini kalau kita punya banyak waktu di rumah untuk kita merenung, ayo coba gali gitu. Saya seneng banget ngelihat komunitas ini tuh. Saya lihat Cik Mei sekarang udah jadi pelukis ya, dia belajar melukis dan saya percaya dia pun mendapatkan banyak ya. Maksudnya waktu kita tuh mengerjakan ya, dengan potensi yang Tuhan kasih gitu. Misalnya gini, Tuhan kasih saya potensi untuk talenta untuk menari. Nah, waktu saya menari itu, saya bukan sekedar senang menari loh, tapi justru pada saat saya menari, saya bisa mengekspresikan cinta saya ke Tuhan. Waktu saya menari, saya bisa mengekspresikan rasa syukur saya kepada Tuhan. Nah, suatu saat saya ingat waktu itu saya lagi kuliah gitu, lagi di acaranya gereja, saya nari gitu. Terus ada salah satu teman itu dia bilang gini sama saya, aku seneng loh lihat kamu nari. Aku bilang, loh kenapa? Terus dia bilang gini, soalnya aku tuh kalau lihat kamu nari, aku merasakan bisa kayak hidup gitu loh. Nah, kenapa Bapak Ibu? Karena saya melakukan menari itu bukan karena saya suka gitu, tapi lebih dari itu, waktu saya menari, saya mengeluarkan apa yang ada di hati saya. Waktu saya menari untuk Tuhan, saya sedang mengeluarkan apa yang ada di hati saya buat Tuhan. Dan saya percaya waktu saya melakukan itu, ada banyak orang yang bisa melihatnya, ada banyak orang yang bisa menangkapnya. Nah, sama yang saya pingin ngajak kita malam ini tuh kayak gitu. Waktu Cik Mei itu melukis, saya percaya ada sukacita tersendiri waktu dia bisa mentorehkan perasaannya di dalam sebuah lukisan itu. Terus di sini juga ada Bro Joni ya. Kita punya tukang cukur rambut yang berbakat nih. Jadi nanti kalau yang butuh potong rambut bisa ngubungin Bro Joni, karena hebat banget. Saya lihat hasil-hasilnya, aduh rapi, nggak kelihatan kayak orang yang baru pertama motong gitu loh, tapi bener-bener udah kelihatan kayak orang yang jago motong. Dan saya sih nggak seberapa tahu yang lain gimana ya, tapi saya percaya juga ada banyak
talenta, ada banyak potensi yang bisa Anda kembangkan saat-saat ini gitu. Dimana kalau dulu mungkin ya kita sesama pelayan gitu, kita banyak kegiatan di gereja gitu, tapi hari-hari ini kan kita lebih banyak melakukannya online. Artinya apa? Ada banyak waktu yang sebenarnya Anda bisa gunakan untuk menggali potensi yang Tuhan sudah berikan, talenta yang sudah berikan, dan kembangkan itu. Bukan hanya untuk suatu kepuasan karena Anda mengeluarkan apa yang Anda bisa, tapi terlebih dari itu, ayo gitu, lebih ke satu step lagi. Waktu ada potensi yang Tuhan taruh, waktu ada talenta yang Tuhan taruh, ayo kita pakai untuk memberkati orang-orang di sekitar kita. Lakukan segala sesuatu seperti kita melakukan untuk Tuhan, dan hiduplah sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Dan goalnya apa Bapak Ibu? Kalau kita baca di Filipi 2 itu dibilang Tuhan pengen kita itu bercahaya bagai bintang-bintang di dunia. Saya rindu setiap orang-orang di komunitas ini, Anda adalah seorang bintang. Tuhan telah menaruh potensi, kelebihan, talenta dalam kehidupan Anda. Dan siapapun Anda hari ini, itu nggak mengubah kalau sebenarnya ada sesuatu yang dahsyat dalam hidupmu yang Tuhan taruh. Maka hari ini saya berkata, ayo bangkit. Kamu harus bersinar. Kita harus bersinar. Kita adalah bintang di tengah kegelapan. Kita adalah bintang-bintang di dunia ini. Maka kerjakanlah keselamatan dengan kita menjadi bintang dimanapun kita berada. Tunjukkan bahwa Anda adalah orang-orang yang telah menerima keselamatan, dan Anda mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Itu aja Bapak Ibu yang malam ini saya mau share. Ayo jadi anak yang taat sama Bapak, jadi orang-orang yang taat dalam semua aspek kehidupan kita, jadi orang-orang yang taat bukan karena ada maunya, tapi kita taat karena kita itu bersyukur, karena kita itu telah menerima keselamatan. Dan jangan lupa memiliki hidup yang berpusat pada Kristus. Ayo sama-sama komunitas PD Lebak Jaya bangkit. Jadi bintang-bintang yang bersinar di tempat Anda, di lingkungan kerja Anda, di keluarga Anda, dimanapun Anda berada, Anda adalah bintang. Dan ayo bersinar, terangi kegelapan di sekitarmu. Bersinar dan jadi berkat. Terima kasih. Yuk mari kita tutup dalam doa. Dan malam ini saya juga ajak Bapak Ibu, ayo kita sama-sama mendoakan situasi pandemi ini ya. Yuk kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kalau malam ini Tuhan mengingatkan kami bahwa kami adalah bintang. Karena Engkau telah menetapkan kami untuk menjadi bintang yang bersinar dalam kegelapan. Engkau menetapkan kami sebagai bintang yang bersinar terang dimanapun kami berada. Karena itu Tuhan, biar setiap kami menangkap setiap potensi, setiap talenta yang sudah Tuhan taruh dalam kehidupan kami. Kami mau mengembangkan itu. Dan kami mau bersinar dengan apa yang sudah Tuhan taruh dalam kehidupan kami. Tuhan, kami juga mau jadi anak yang senantiasa taat kepada Bapaknya. Taat akan apa yang Kau mau. Taat karena kami mau mengerjakan keselamatan kami. Terima kasih Bapa. Tuhan, malam ini aku berdoa Tuhan buat rekan-rekanku yang mendengarkan ini. Mari Bapa, biar Engkau membangkitkan setiap mereka, untuk mereka bangkit dari segala kehidupannya dan bersinar Tuhan, supaya mereka bisa bersinar dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan. Malam ini Tuhan, juga hamba-Mu berdoa Bapa, untuk kami semua Tuhan yang sedang melewati pandemi corona ini bersama-sama. Tuhan, kami berdoa Tuhan supaya kami senantiasa diberikan tubuh yang sehat, kami senantiasa diberikan imun tubuh yang baik, dan kami juga senantiasa menjaga hati kami untuk selalu bergembira, bersuka cita, sehingga kami memperoleh kekuatan yang baru setiap hari. Tuhan, kami berdoa Tuhan, biar sukacita Tuhan, kekuatan Tuhan itu mengalahkan setiap ketakutan, mengalahkan setiap kecemasan, mengalahkan setiap kekhawatiran. Tuhan, kami percaya kami punya Tuhan yang besar, kami punya Tuhan yang luar biasa, kami punya Tuhan yang lebih besar dari corona, kami punya Tuhan yang lebih hebat dari corona, dan kami percaya ada perlindungan Tuhan, ada penyertaan Tuhan buat setiap kami anak-anak-Mu. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan saat ini Bapa, buat orang-orang yang sedang sakit Tuhan. Tuhan, Kau tolong mereka Tuhan, dalam setiap pergumulan, dalam setiap perjuangan, dalam setiap kesakitan, dalam setiap penderitaan mereka. Ingatkan mereka akan kasih-Mu, ingatkan mereka akan pengharapan akan Engkau Tuhan. Tuhan, biar Engkau tolong, biar Engkau hibur, biar Engkau kuatkan, Engkau sembuhkan, dan Engkau pulihkan Tuhan. Kami mau melihat Tuhan
Di tengah pandemi yang semakin hebat, kami pun akan melihat mujizat demi mujizat yang hebat akan Tuhan nyatakan di tengah-tengah kami. Kami juga memberkati kota Surabaya, Tuhan. Kami memberkati setiap rumah sakit Tuhan. Tenaga kesehatan, dokter, perawat, mereka yang harus bekerja ekstra. Tuhan memberikan mereka kekuatan dan kesehatan. Tuhan memberikan mereka penyertaan. Tuhan memberikan hati yang penuh sukacita. Tuhan memberikan mereka, Tuhan, penghiburan di saat mungkin mereka harus terpisah dari keluarganya, mereka nggak bisa bertemu keluarganya. Tuhan, Engkau sendiri yang menguatkan mereka, menghibur mereka, dan biarlah mereka boleh menunaikan tugas mereka dengan baik. Engkau berikan mereka, Tuhan, imun tubuh yang baik, supaya mereka, Tuhan, tidak tertular, tapi mereka justru boleh menolong orang-orang yang sakit. Kami memberkati kota Surabaya. Kami lepaskan damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal untuk turun di atas kota ini, Bapak. Kami melepaskan shalom atas Surabaya. Kami melepaskan, Tuhan, ketenangan, kedamaian, sukacita atas Surabaya. Kami juga melepaskan hal yang sama buat negara kami, Indonesia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya Indonesia penuh dengan damai sejahtera, Indonesia penuh dengan sukacita, Indonesia diliputi dengan ketenangan. Indonesia akan segera, Tuhan, keluar dari pandemi ini. Indonesia akan bisa melewati pandemi ini dengan baik. Terima kasih, Bapak. Aku berdoa, Tuhan, sungguh-sungguh kekuatan Tuhan limpahkan ke atas kami. Kekuatan Tuhan Engkau terus berikan buat setiap kami. Terima kasih, Tuhan, buat malam ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang sudah bergabung malam ini. Tetap kuat, tetap semangat, jaga kesehatan, dan ayo percaya kita akan melewati ini semua bersama-sama. Anda adalah bintang-bintang yang bersinar. Terima kasih, Tuhan memberkati. Selamat malam.